Pria itu memasukkan sisa beras terakhir ke dalam baskom peninggalan ayahnya. Tak disangka setelah semalam seluruh beras berubah menjadi beras emas. Pria itu segera mencicipinya. Tiba-tiba tingkat kultivasinya naik satu alam. Pria itu menyadari bahwa baskom ini adalah harta ajaib. Maka ia membawa baskom itu ke pegunungan belakang. Ia memasukkan ramuan obat yang dikumpulkannya ke dalam baskom. Seketika cahaya emas muncul dari baskom itu. Ramuan obat yang biasa langsung berubah menjadi ramuan berharga. Pria itu dengan cepat menyerap ramuan tersebut ke dalam tubuhnya. Tingkat kultivasinya pun langsung mencapai tingkat Grandmaster. Sejak kecil pria itu selalu diremehkan oleh orang lain. Ketika ia kembali ke sekte, kakak senior perempuan berkata bahwa air yang ia ambil tidak bersih dan menyuruhnya mengambil 100 ember lagi. Pria itu sadar bahwa ia tidak bisa memperlihatkan tingkat kultivasinya untuk saat ini. Jadi ia hanya bisa menurut kepada kakak senior perempuan itu. Setelah itu pria itu diam-diam berlatih di pegunungan belakang setiap hari. Dalam waktu kurang dari 5 tahun kultivasinya telah mencapai tingkat dewa dan penampilannya juga menjadi lebih mudah. Tak lama kemudian sekte mengadakan ujian bagi para murid. Semua orang sangat menaruh harapan pada kakak senior laki-laki. Mereka yakin dialah yang pasti akan memenangkan kejuaraan. Saat pria itu datang untuk ikut kompetisi, semua orang menertawakannya ketika melihatnya. Bahkan ada yang mengira ia tidak layak untuk berpartisipasi. Lalu kompetisi pun resmi dimulai. Sesepuh menaruh 4 pedang di anak tangga. Semakin tinggi seseorang bisa menaiki anak tangga, semakin tinggi pula peringkatnya. Di puncak anak tangga terdapat pedang ilahi yang tak tersentuh selama 2000 tahun. Seorang murid pertama kali mencoba, namun begitu ia mendekati anak tangga, langsung terpental. Murid kedua perlahan mendekat ke anak tangga. Saat ia menapakkan kakinya di anak tangga pertama, tekanan kuat membuatnya tak bisa melangkah lebih jauh dan bahkan langsung menelannya. Semua orang ketakutan melihat itu. Pada saat itu kakak senior laki-laki dengan angkuh berjalan mendekati anak tangga. Ia memusatkan kekuatannya dan langsung melangkah ke anak tangga ketiga. Para murid memujinya, mengatakan bahwa ia pasti akan mendapat juara pertama. Setelah itu kakak senior laki-laki menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencapai anak tangga ke-8. Ia berdiri di sana dan memamerkan diri kepada semua orang, bahkan mengejek pria itu, berkata bahwa seumur hidupnya ia tak akan pernah bisa mencapai setengah dari tingkat kultivasinya. Namun tiba-tiba pria itu memusatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sedetik ia sudah berada di belakang kakak senior laki-laki itu.